Apa saya salah nggak ya? Kalau kita dalam negeri demo nggak diizinkan, ya kan? Tapi kalau luar negeri diizinkan sih demonya, tapi nggak bisa gede-gedean. Ya, lebih tepatnya kita sudah dibuat semacam kayak psikologi agar kita itu takut untuk melakukan protes. Oke. Sebenarnya gitu. Nah, tapi kalau di luar ya mereka sudah lebih terdidik dan lebih banyak literasinya. Karena itu mereka tahu hak mereka sebagai warga negara. Sebenarnya kan yang membuat orang itu takut kan karena mereka nggak ngerti hak mereka sebagai warga negara. Dan yang kedua kan adalah ancaman-ancaman yang bersifat kayak non hukum kali ya, Prof. Bisa tiba-tiba ada orang hilang, karirnya jatuh dan segala macam. Ada tukang bakso di depan. Ada tukang bakso dan segala macam. Jadi orang tuh akhirnya khawatir ketika mereka mau pergi ke jalan, dan selalu dihubungkan antara orang nggak suka dengan sesuatu dengan nggak suka dengan pemerintah. Itu selalu dihubungkan. Makanya di awal-awal 7 Oktober tuh ada semacam suara kan ya. Orang-orang yang peduli pada Palestina adalah orang-orang yang dalam tanda kutip mudah untuk diradikalisasi. Lalu kemudian mereka ekstrim, mereka pembenci pemerintah dan segala macam. Padahal kita nggak ada hubungannya dengan itu. Oke. Tapi apa saya salah ya kalau mengatakan bahwa demo Palestina itu sekarang jauh lebih mudah. Bahkan kemarin elemen pemerintahan seperti Menteri Luar Negeri ikut juga. Betul. Walaupun saya mengatakan itu karena menjelang pemilu sih. Betul. Tapi bisa dieksplor bisa. Ya, itu bisa jadi karena berbagai macam sebab. Hanya saja kita katakan tadi secara hukum memang kan tidak boleh dilarang sebenarnya. Penyampaian pendapat di muka publik itu kan tidak boleh dilarang. Apalagi dalam sesuatu yang benar-benar bersesuaian dengan arah negara sebenarnya. Kan lewat pembukaan Undang-Undang 45 kita juga sudah memahami bahwasanya kita harus menghapuskan penjajahan di atas seluruh dunia. Nah, maka ini kan sejajar dengan yang diambil oleh Indonesia. Maka sikap Indonesia ketika di publik pun adalah membela Palestina, seperti yang dilakukan oleh Menteri Retno kan gitu yang sangat terkenal itu. Dan Presiden Jokowi juga menyampaikan tadi ya, terlepas benar atau tidaknya, tapi menyampaikan bahwa ada dukungan untuk Palestina, bahkan mengirimkan bantuan dan seterusnya. Nah, artinya yang satu-satu membuat orang tuh akhirnya demonya itu takut dalam tanda kutip adalah tadi perasaan dia sendiri, dan dia nggak ngerti hak dia sebagai warga negara. Walaupun tadi benar lebih mudah, tapi kan nyatanya kan nggak sebesar dulu. Gelombang itu. Maksudnya dulu itu yang 212 ya? 212, lalu kemudian sebelum-sebelumnya kan ada aksi-aksi Palestina dan segala macam. Lebih tepatnya sekarang mungkin ya ada banyak faktor, mungkin ada perubahan, ada ketakutan, ada mungkin mereka sudah banyak di sosial media, sehingga kalau kita lihat dari segi itu sosial media benar-benar pecah sih sebenarnya dengan isu ini.